Halo semuanya, semoga kamu baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang dapat mengubah hidupmu, yaitu bagaimana menghasilkan lebih banyak uang, bukan melalui jalan pintas, bukan melalui keberuntungan, tetapi melalui usaha nyata yang tidak pernah diceritakan kepada kebanyakan orang. Jika kamu terjebak, berjuang, atau hanya lelah karena tidak memiliki cukup uang, video ini untukmu. Kamu bangkrut dan mungkin tidak hanya bangkrut di rekening bank. Mungkin kamu bangkrut dalam kepercayaan dirimu, bangkrut dalam energi, bangkrut dalam keyakinanmu bahwa hidup dapat berubah. Kamu lelah melihat orang lain menang, kamu lelah dengan guru palsu yang menjual jalan pintas. Kamu lelah bekerja keras dan tetap tidak memiliki cukup uang. Tapi inilah fakta yang tak seorang pun akan memberitahumu. Tak seorang pun akan datang menyelamatkanmu. Bukan pekerjaanmu, bukan gelarmu, bukan keluargamu, bukan pemerintahmu. Jika kamu tidak memutuskan untuk menjadi kaya dalam pikiran, keterampilan, dan fokus, kamu akan hidup dan mati dalam siklus yang sama, yaitu ketakutan, gaji, tagihan, dan penyesalan. Dan saya tidak hanya berbicara tentang uang, saya berbicara tentang membangun kehidupan di mana kamu bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari mengemis, dan bebas dari bermain aman. Aturan pertama, latih otakmu untuk menghasilkan lebih banyak uang. Otakmu adalah pusat uangmu, tetapi kebanyakan orang belum pernah melatihnya untuk kekayaan. Otakmu bisa menjadi mesin uang, memecahkan masalah, berpikir jernih, dan melihat peluang. Tapi bisa juga sebaliknya, jadi penghambat uang penuh dengan rasa takut, alasan, penundaan, dan keyakinan yang membatasi. Yang benar adalah kamu tidak bangkrut karena dompetmu. Kamu bangkrut karena pola pikirmu. Dan inilah bagian yang menakutkan. Otakmu tidak peduli apakah kamu kaya atau miskin. Otak hanya peduli tentang apa yang kamu latih untuk dipercaya, diulang, dan dikejar. Jika otakmu dilatih untuk bertahan hidup, ia akan menghindari resiko. Jika otakmu dilatih untuk mengeluh, ia akan menemukan masalah. Jika otakmu dilatih untuk mengkonsumsi, ia akan tetap malas. Tapi jika kamu melatihnya untuk fokus, jika kamu melatihnya untuk membangun, memecahkan masalah, menjual, dan memimpin, maka uang akan mulai datang kepadamu. Bukan karena sihir, tetapi karena pikiranmu menjadi magnet bagi nilai. Kamu tidak dapat membuat keputusan yang menguntungkan dengan otak yang berpikir buruk. Jika pikiranmu malas, uangmu akan hilang. Jika otakmu dilatih untuk kenyamanan, ia akan menolak pertumbuhan. Kebanyakan orang tidak bangkrut, mereka hanya lemah secara mental. Lalu bagaimana cara mulai melatih otak? Bahkan jika kamu sedang bokeh, tulis satu ide yang menghasilkan uang setiap hari. Bahkan jika ide itu buruk, latih otakmu untuk berpikir dalam nilai, bukan gosip. Gantikan hiburan dengan pendidikan selama 1 jam setiap hari. YouTube dapat mengajarimu lebih banyak daripada sekolah jika kamu memilih dengan bijak. Ajukan pertanyaan yang lebih baik, bukan mengapa saya bokeh, tapi bagaimana saya dapat memberikan lebih banyak nilai kepada dunia hari ini. Jika kamu tidak melatih pikiranmu untuk menghasilkan uang, orang lain akan melatihnya untuk menghabiskan uang, dan kamu akan bokeh selamanya. Aturan kedua adalah uang mengikuti nilai, bukan usaha. Aturan ini akan menyinggung banyak orang, terutama mereka yang telah bekerja keras sepanjang hidup dan masih merasa kekurangan. Dunia ini tidak adil, tapi ekonomi sangat jujur. Dan ekonomi tidak peduli seberapa keras kamu bekerja. Ekonomi hanya peduli seberapa berharga dirimu. Kamu bisa bangun jam 4 pagi, berkeringat selama 10 jam, mengangkat batu bata, membersihkan toilet, memforsir punggungmu, dan tetap tidak menghasilkan cukup uang untuk bernafas lega. Sementara orang lain duduk di meja selama 3 jam,
membuat satu keputusan, menulis satu baris kode, menutup satu kesepakatan, dan menghasilkan dalam sehari apa yang kamu hasilkan dalam 6 bulan. Itu bukan karena hidup tidak adil, itu karena aturan ini. Uang tidak peduli dengan usaha, uang mengejar nilai. Dan nilai berarti kamu memecahkan masalah nyata. Kamu melakukannya dengan cara yang unik, langka, atau terampil. Kamu melakukannya untuk orang yang tepat. Kamu melakukannya lebih daripada orang lain. Dan yang terpenting, orang-orang sangat membutuhkan apa yang kamu lakukan, sehingga mereka bersedia membayarnya. Ada orang yang bekerja keras, dan ada orang yang bekerja dengan cara yang dihargai oleh dunia. Bekerja keras tanpa menghasilkan nilai seperti berteriak dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Kamu berteriak, tetapi dunia tidak dapat mendengarmu. Jika kamu menginginkan lebih banyak uang, tanyakan pada dirimu pertanyaan ini setiap hari. Bagaimana saya bisa menjadi lebih berharga bagi lebih banyak orang? Mulailah hari ini. Dan bukan secara teori, dalam keterampilan, dalam kejelasan, dalam pelayanan, dalam pemecahan masalah. Kamu menjadi berharga ketika kamu tahu sesuatu yang dibutuhkan orang. Kamu dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain sendiri. Kamu dapat menjelaskannya, menjualnya, dan memberikannya secara konsisten. Kamu membantu orang lain menghemat waktu, energi, emosi, atau uang. Kamu tidak hanya melakukan, kamu memberikan hasil. Dan inilah aturan emas para peraih penghasilan tinggi. Semakin cepat dan semakin baik kamu dapat memecahkan masalah penting, semakin banyak kamu akan dibayar. Ada 3 jenis usaha yang tidak menghasilkan uang. Yang pertama, pengulangan buta, yaitu melakukan hal yang sama setiap hari yang dapat dilakukan oleh orang lain. Contohnya, mengetik entry data yang sederhana selama 8 jam. Sama dengan tidak menciptakan nilai nyata. Pekerjaan itu mudah diganti, usahanya tidak terlihat. Yang kedua, bekerja keras secara pribadi tanpa menunjukkannya kepada dunia. Contohnya, belajar sendirian selama 6 tahun tanpa menerbitkan, melamar, atau menghasilkan sesuatu. Kamu mempersiapkan diri selamanya, tetapi tidak menghasilkan apapun. Itu usaha yang salah arah. Yang ketiga, membantu orang yang tidak membayar atau bekerja di tempat yang nilainya tidak diakui. Contohnya, membangun keterampilan yang luar biasa, tetapi menawarkannya di tempat di mana tidak ada yang melihatnya, memahaminya, atau menghargainya. Diri kamu yang dulu, pola pikir usaha. Diri kamu yang baru, pola pikir nilai. Saya bekerja 12 jam sehari. Saya menciptakan solusi yang dibayar orang. Saya ingin berkembang. Saya akan menjadi terlalu berharga untuk diabaikan. Tidak ada yang memperhatikan saya. Saya akan membuat diri saya mustahil untuk dilewatkan. Kerja keras membuahkan hasil. Penciptaan nilai yang cerdas dibayar secara instan. Jika kamu ingin berhenti berjuang dengan uang, berhentilah bertanya bagaimana cara bekerja lebih keras, dan mulailah bertanya bagaimana cara menjadi lebih berharga. Karena di dunia nyata, uang tidak mengejar keringat, uang mengejar solusi, dan orang-orang yang memahami itu tidak akan pernah bangkrut untuk waktu yang lama. Aturan ketiga, pelajari keterampilan yang menghasilkan uang. Penghasilan yang kamu inginkan tersembunyi di dalam keterampilan yang belum kamu kuasai. Aturan ini bukan pilihan, karena keterampilan adalah uang baru. Jika kamu tidak memilikinya, kamu akan terjebak. Jika kamu mengembangkannya, kamu akan bebas. Kebanyakan orang berkata, saya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi mereka tidak pernah berhenti bertanya, keterampilan apa yang saya pelajari yang benar-benar menghasilkan pendapatan. Karena sekolah tidak pernah mengajarkan hal ini kepada mereka. Karena budaya mengatakan cukup bekerja keras. Karena tidak ada yang pernah mendudukan mereka dan berkata, uang adalah hadiah untuk memecahkan masalah. Keterampilan adalah alatmu.
Tanpa itu, kamu tidak berdaya. Ini adalah keterampilan yang memecahkan masalah dunia nyata, dan orang-orang membayar untuk menyelesaikannya. Kamu bisa mempunyai keterampilan berkomunikasi, berbicara, membuat iklan, melakukan penjualan, membuat desain grafis, melakukan pemrograman web dan aplikasi, melakukan pemasaran melalui email dan konten, membuat konten serta fasih dalam bahasa Inggris, melakukan pelatihan online, dan seterusnya. Jika kamu tidak meningkatkan keterampilanmu, kehidupan impianmu akan tetap menjadi impian. Jika kamu tidak mengasah alatmu, kamu akan terus mengayunkan kampak ke pohon dan kelelahan tanpa hasil. Seorang pria dengan kapak tajam dapat melakukan lebih banyak dalam 10 menit daripada seorang pria dengan tongkat tumpul dalam 3 jam. Orang-orang berkata, saya tidak dibayar cukup. Yang benar saja, kamu tidak dibayar berdasarkan usahamu. Kamu dibayar berdasarkan nilai pasar dari usahamu. Jika kamu melakukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh jutaan orang lain, kamu mudah digantikan. Jika kamu melakukan sesuatu yang langka, banyak diminati dan berpengaruh, kamu akan dibayar mahal. Ada seorang pemuda yang bekerja sebagai pelayan. Dia banyak tersenyum, bekerja keras, dan pulang larut malam. Namun dia menyadari pekerjaan ini memiliki batas. Jadi selama 6 bulan, setiap malam setelah bekerja, dia mempelajari pemasaran digital di ponselnya yang retak. Bukan kursus mewah, hanya YouTube dan blog gratis. Dia berlatih membuat iklan, copywriting, dan halaman penjualan. Dan kemudian suatu hari dia menawarkan untuk memasang iklan untuk sebuah pusat kebugaran. Gratis. Lalu mereka mendapatkan 22 klien baru dalam seminggu. Dia mulai mengenakan biaya 300 US dollar per bulan. Dan kemudian naik menjadi 1000 US dollar per bulan. Lalu kemudian membangun sebuah agensi. Hari ini dia menghasilkan 18.000 US dollar per bulan dari sebuah laptop. Otak yang sama, keterampilan yang berbeda, kehidupan yang berbeda. Namun jika kamu menguasai keterampilan bernilai tinggi, orang-orang akan berebut untuk bekerja sama denganmu. Caranya, pilih satu keterampilan berpenghasilan tinggi, bukan 10. Fokus adalah kebebasan. Berlatihlah setiap hari 30 menit. Tawarkan secara gratis terlebih dahulu. Buktikan nilaimu, kumpulkan testimoni, bangun kepercayaan. Naikkan harga seiring bertambahnya keterampilanmu. Bangun portofolio. Uang bukanlah hal yang misterius. Uang mengalir kepada mereka yang memecahkan masalah. Dan kamu memecahkan masalah dengan lebih baik ketika kamu memiliki keterampilan modern yang langka dan bermanfaat. Pelajari keterampilan baru. Aturan keempat, uang tumbuh di mana perhatian tertuju. Jika tidak ada yang mengenalmu, tidak ada yang membayarmu. Kamu bisa menjadi orang yang paling berbakat di dunia. Kamu bisa terampil, disiplin, dan konsisten. Tetapi jika tidak ada yang melihatmu, mendengarmu, mempercayaimu, atau mengingatmu, kamu akan tetap miskin. Dan inilah tragedi jutaan orang. Mereka mahir dalam pekerjaan mereka, tetapi mereka tidak terlihat di pasar. Dan pasar tidak menghargai keunggulan yang tak terlihat. Pasar menghargai nilai yang terlihat. Perhatian membawa peluang, kepercayaan, dan klien. Visibilitas sama dengan kredibilitas, yang berarti profitabilitas. Jadi bagaimana kamu mendapatkan perhatian? Kamu tidak perlu berisik, kamu tidak perlu menari. Kamu hanya perlu secara konsisten hadir di tempat orang-orang yang sudah mencari. Itu berarti membuat konten seputar keahlianmu. Bagikan kemajuanmu kepada publik. Tawarkan nilai secara gratis, terutama di awal. Gunakan platform seperti Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter. Jawab pertanyaan, buat tutorial, posting ide, tunjukkan wajahmu atau setidaknya suaramu, karena seseorang sedang mencari apa yang kamu tawarkan saat ini. Tetapi mereka tidak dapat menemukanmu karena kamu bersembunyi. Kamu tidak perlu menjadi yang terbaik.
Kamu perlu dilihat, kamu perlu dipercaya, kamu perlu dipilih. Dan itu tidak akan pernah terjadi jika kamu masih mengatakan pada diri sendiri, saya belum siap, saya tidak ingin memposting, atau saya tidak nyaman jika orang-orang memperhatikan saya. Kamu tidak perlu menjadi viral. Kamu hanya perlu terlihat oleh orang yang tepat. Ketidakberadaan adalah musuh pendapatan. Perhatian adalah oksigen bagi uang modern. Jangan hanya menjadi baik, jadilah terlihat. Jangan hanya bekerja keras, jadilah mudah ditemukan. Karena klien besar kamu berikutnya, peluang kamu berikutnya, peningkatan pendapatmu berikutnya sedang menunggu untuk melihatmu. Tapi hanya jika kamu muncul. Aturan kelima adalah tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Kebanyakan orang tetap miskin bukan karena mereka tidak memiliki potensi, tetapi karena mereka diam-diam menunggu orang lain untuk mengubah hidup mereka. Menunggu promosi, menunggu ekonomi membaik, menunggu motivasi, menunggu pasangan yang kaya, menunggu keberuntungan, atau menunggu momen ajaib untuk dimulai. Tetapi kenyataan itu kejam. Tidak ada yang berubah sampai kamu melakukannya. Alasan kamu masih terjebak secara finansial mungkin bukan karena pekerjaanmu, orang tuamu, masa lalumu, atau kotamu. Mungkin karena kamu masih menunggu untuk diselamatkan. Kamu menunggu seseorang untuk mendorongmu, untuk percaya padamu, untuk memberi kamu kesempatan. Tapi inilah kebenarannya. Tidak ada yang akan datang, bukan manajermu, bukan orang yang kamu sukai, bukan pemerintahmu, bukan Tuhanmu. Aku sudah melihat ini terjadi berulang kali. Seorang anak laki-laki terus mengatakan dia ingin memulai bisnis. Dia menonton setiap video. Dia bermimpi tentang penghasilan pasif. Tapi dia terus berkata, aku akan mulai setelah aku punya uang. Setelah seseorang membantuku, setelah aku merasa siap. 3 tahun berlalu tidak ada yang berubah karena dia tidak pernah mengambil tanggung jawab penuh. Pikirkan tentang tempat gym. Setiap Januari, orang-orang berdatangan penuh motivasi. Pada bulan Februari, 80% menghilang. Mengapa? Karena mereka mengandalkan motivasi, bukan tanggung jawab. Mereka ingin pusat kebugaran memperbaiki mereka. Mereka tidak ingin bertanggung jawab atas hasil yang mereka capai. Sama halnya dengan uang. Orang-orang menginginkan jalan pintas, penyelamat rahasia. Yang sebenarnya mereka butuhkan adalah mengatakan, sekarang semuanya tergantung pada saya, tanpa alasan, tanpa menunggu, tanpa menyalahkan. Saat kamu mengatakan, saya tidak peduli siapa yang tidak mendukung saya tidak peduli sumber daya apa yang tidak saya miliki. Saya tidak peduli jika saya belum berbakat, saya tetap akan menemukan jalan. Saat itulah lahirnya kebebasan finansial. Karena kamu berhenti melihat keluar dan kamu mulai menciptakan dari dalam. Saat itulah otak kamu mulai bekerja secara berbeda, energimu berubah, dan kamu berhenti mentolerir kemiskinan seolah-olah itu adalah cara hidup yang normal. Tanggung jawab adalah kekuatan. Semakin banyak kamu menyalahkan, semakin lemah. Semakin banyak kamu bertanggung jawab, semakin bebas. Sekalipun sesuatu bukan salahmu, tetap menjadi tanggung jawabmu untuk memperbaikinya. Karena tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Kehidupan finansialmu akan mulai berubah pada hari kamu berhenti berkata, "Mengapa aku?" dan mulai berkata, "Coba aku." Berhenti menunggu keberuntungan. Berhenti berharap seseorang akan datang dan memegang tanganmu. Kekuatanmu bukanlah dalam menunggu, kekuatanmu terletak pada memutuskan. Aturan keenam, bayar harganya. Kamu tidak akan bangkrut karena tidak beruntung, kamu bangkrut karena tidak membayar harga penuh yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan. Setiap tingkatan kehidupan memiliki harga, bukan dalam dolar, tetapi dalam pengorbanan, waktu, rasa sakit, fokus, dan ketidaknyamanan. Dan harga kebebasan finansial lebih tinggi daripada yang kebanyakan orang bersedia bayar. Itulah mengapa mereka tetap miskin, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka lemah, bahkan bukan karena mereka kekurangan kesempatan, tetapi karena mereka terus menghindari biaya sebenarnya dari perubahan.
Mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi tanpa meninggalkan zona nyaman mereka. Penghasilan lebih tinggi, tetapi tanpa mempelajari hal baru. Memiliki bisnis, tetapi tanpa mengorbankan akhir pekan. Mempunyai kepercayaan diri, tetapi tanpa menghadapi kegagalan. Mendapatkan rasa hormat, tetapi tanpa melakukan kerja keras secara konsisten. Mereka menginginkan imbalan, tetapi tidak menginginkan harga yang harus dibayar. Kenyataannya adalah setiap orang yang sukses pernah kamu kagumi telah membayar harga yang akan menghancurkan kebanyakan orang. Mereka telah melewati tahun-tahun ketidakjelasan, malam tanpa tidur, kesepian, rasa malu, pengorbanan, penghinaan, ketidakpastian yang mendalam. Mereka membayar harga itu sepenuhnya, di muka dan dengan rasa sakit. Dan itulah mengapa mereka bebas hari ini. Ada seorang pria, dia putus sekolah di sebuah kota kecil, nggak punya uang, nggak punya koneksi, nggak punya plan B. Tetapi dia membuat satu keputusan, saya akan menjadi ahli yang berpenghasilan tinggi apapun harganya. Jadi selama 8 bulan berturut-turut, dia mengurung diri di kamar sewaan murah. Nggak ada temen, nggak ada pesta, nggak ada Netflix, nggak ada perayaan. Dia belajar copywriting 10 jam sehari. Dia berlatih dengan menulis iklan palsu dan menganalisis iklan asli. Ia menulis ulang halaman produk terlaris secara manual sebanyak 50 kali. Ia berhenti makan di luar, berhenti membeli pakaian. Ia menggunakan semua uang tabungannya untuk membeli buku dan kursus. Ia melamar 50 pekerjaan dan ditolak 47 kali. Tetapi ia terus berusaha. Setiap penolakan membuatnya menjadi lebih baik. Setiap jam sendirian membuatnya semakin tajam. Pada bulan ke-19, ia menghasilkan 2.000 US dollar per bulan. Pada bulan ke-27, ia melampaui 10.000 US dollar per bulan. Pada tahun ketiga, ia menjadi salah satu penulis iklan konversi dengan bayaran tertinggi di negaranya. Semua itu berawal dari sebuah ruangan kotor dengan hanya sebuah laptop rusak dan keputusan untuk membayar harganya. Ia tidak menunggu motivasi. Ia tidak mengejar keseimbangan. Ia tidak peduli apa yang dikatakan kerabatnya. Ia hanya menghadapi hidup dan berkata, "Aku akan menderita sekarang agar aku tidak menderita selamanya." Sekarang lihatlah sekeliling. Orang-orang terus scrolling sepanjang hari sambil berkata, "Seandainya aku memiliki apa yang dia miliki. Aku berharap aku bisa sesukses itu." Tapi mereka lupa dia membayar harganya saat tak seorang pun bertepuk tangan. Dia berdarah dalam diam, sementara yang lain bersantai, dia berkorban. Dan itulah aturan uang. Kamu tak akan kaya tanpa membayar. Kamu hanya bisa memilih membayar di muka dengan pengorbanan atau membayar selamanya dengan perjuangan. Kesuksesan bukanlah tujuan, itu adalah pola pikir. Itu adalah gaya hidup. Perjuangan sehari-hari. Kamu tidak hanya menjadi kaya, kamu tetap haus akan kemajuan. Tetap waspada, tetap rendah hati. Saat kamu berkata, "Saya sudah cukup," kamu sudah mulai sekarat. Karena uang tidak mengejar mereka yang menginginkan kenyamanan. Uang mengejar mereka yang bangun setiap hari dan bertanya, bagaimana saya bisa meningkatkan diri hari ini? Bahkan hanya 1%. Rasa haus akan kemajuan itu penolakan untuk berpuas diri.